Malam, Bu. Ya, selamat malam Susung Hengki, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, damai, tentram, lega. Ya, oke. Hari ini kita kembali dengan Susung Hengki untuk membimbing kita dalam sesi meditasi. Nah, sebelumnya mungkin Susung Hengki nanti akan memimpin kita untuk latihan napas dulu ya. Oke. Seperti biasa ya, latihan nafas dulu. Oke. Oke. Ya, selamat malam, Bu Weleng. Selamat malam, teman-teman semua. Bapak, Ibu, udah 2 minggu ya, 3 minggu sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dan review lebih lanjut, kita latihan napas dulu ya, seperti biasa. Kita pakai pernafasan biasa ya, yang dimulai dengan mencoba merasakan perut ya, in out. Saya akan buat dalam 2 kali 2 ini ya. Yang pertama kita cuma in out aja tanpa hitung, lalu yang kedua kita in out dengan hitungan 5 ya. Yuk kita cepat cari tempat duduk yang santai. Bagi yang belum terbiasa boleh pegang perutnya supaya nanti tahu waktu in perutnya menggelembung, waktu out perutnya mengempis. Oke, yuk kita mulai sama-sama. 1, 2, 3, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out. Sekarang kita sama-sama mulai untuk tarik nafas, hembuskan nafas, masih tetap pegang perutnya bagi yang belum ini. Lalu hitungan 5 untuk tarik nafas, tahan sebentar, 5 hitungan untuk hembuskan nafas dan tahan sebentar. Yuk kita sama-sama mulai. In, 2, 3, 4, 5. Tahan. Out. 7, 8, 9, 10. Tahan. In. 12, 13, 14, 15. Tahan. Out. 17, 18, 19, 20. Tahan. In. 21, 23, 24, 25. Tahan. Out. 27, 28, 29, 30. Tahan. In. 32, 33, 34, 35. Tahan. Out. 37, 38, 39, 40. Tahan. In. 42, 43, 44, 45. Tahan. Out. 47, 48, 49, 50. Oke. 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 Bapak-bapak sebentar, ibu-ibu sebentar, saya mau siapkan slide-nya dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya. Oke. Sebentar, saya share. Mudah-mudahan kelihatannya. Bentar ya. Ya. Sebentar. Oke. Saya masuk lagi. Oke.
Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ada yang mau ngobrol-ngobrol dulu nih pengalamannya. Beberapa kali kan udah diisi sama pembicara lain ya, Pak Agus, ada Pak Antoni, lalu ada yang lain ya, Bu Wileng ya. Iya. Iya, Gimana? Ada yang mau share dulu? Ada gak nih yang mau share? Belum ada yang di-share kali ya. Oke. Eh, untuk sesi saya hari ini dan sesi yang ke depan, saya membawakan topik, saya sebut aja beginner's mind. Jadi rencananya untuk 2 pertemuan kita akan buat review untuk topik-topik yang sudah pernah kita pelajari bersama. Sebentar ya, kok sebentar. Oke. Ya, jadi kita mencoba belajar bersama lagi nih untuk topik-topiknya dari awal. Jadi pertemuan sekarang saya sebutnya beginner's mind yang part pertama, lalu minggu depan kita akan mulai lagi beginner's mind yang tahap kedua. Lalu nanti pertemuan ketiga akan ditutup dengan kita latihan untuk yang meditasi yang melatih fisik ya. Kita coba lihat dulu. Oke, untuk pertemuan hari ini, kenapa diberi judul Beginner's Mind? Jadi gini, saya percaya bahwa teman-teman yang ada di sini sudah ikut bersama-sama dari pertemuan pertama ya, meskipun ada yang bolong sana-sini, sama saya juga sebagai narasumber juga ada bolong sana-sini, dan Bu Wirang terpaksa harus cari pembicara yang lain juga. Tapi intinya, kita udah ikut dari awal, sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan yang udah kita terima sebenarnya. Ada banyak juga teknik yang sudah kita pelajari. Nah, saya sebut beginner's mind, pengertian beginner's mind kita review lagi dari awal, dari mulai yang permulaan lagi. Jadi kita pakai mindset bahwa kita baru mulai lagi dari awal. Mungkin tekniknya sama, mungkin mekanismenya sama, tapi mungkin Bapak Ibu akan menemukan sesuatu yang berbeda lagi, atau mungkin mendapatkan point of view yang berbeda lagi. Itu maksud beginner's mind. Lalu nanti untuk beginner's mind pertama dan kedua, seperti tadi yang saya katakan, kita coba bahas beberapa hal secara sekilas. Paling enggak yang penting-penting aja ya, penting-penting aja, dan mungkin lebih ke latihan-latihan yang bisa kita lakukan. Nah, itu rencana untuk beginner's mind. Nah, sebelum kita mulai tahap berikutnya, nanti saya akan perkenalkan lagi. Mungkin saya agak kurang mengemukakan ini, bahwa sebenarnya metode yang kita pelajari, terutama yang saya coba sharekan, itu saya beri nama sebenarnya minds over matter. Jadi yang disebut dengan minds over matter adalah kalau terjemahan bahasa Indonesianya artinya mind yang bisa mengatasi matter. Matter tuh banyak hal. Bisa pikiran, bisa tubuh, bisa surrounding, bisa orang lain, siapapun itu, apapun itu. Jadi itu yang saya sebut sebagai mind over matter. Nah, untuk untuk latihan-latihan yang saya coba sharekan, berlatih bersama Bapak Ibu, sebenarnya itu ada 3 tahap. Yang pertama saya sebut aja mind over mind, atau dalam bahasa Indonesianya kita sebutnya mind yang mempengaruhi atau mengontrol atau mempengaruhi mind. Jadi mind mengontrol mind. Mind yang kita punya dipakai untuk mengontrol juga mind yang kita punya. Contohnya, kita waktu di pelatihan-pelatihan terakhir, kita sudah belajar untuk bagaimana membuat pikiran kita nyaman, relax, tenang. Ya, itu adalah salah satu contoh mind over mind. Mind mempengaruhi mind, pikiran kita. Ya, jadi dengan kita duduk tenang, kita udah belajar seperti ini. Nah, mind over mind ini juga banyak juga di-sharekan oleh pembicara-pembicara yang lain, kayak Pak Agus, ada Pak Antoni, dan yang lain sekali. Lalu tahap yang kedua, jadi kita udah melalui sebenarnya tahap 1. Nanti kita ulang lagi. Yang kedua, mind mempengaruhi atau mengontrol body, atau saya sebutnya bahasa Jawanya mind over body. Mind mengatasi, mempengaruhi body.
Contohnya, saya sering kali merefer kegiatan meditasi yang dilakukan oleh para monk di Tibet yang disebut dengan tummo. Tummo itu dia cuma duduk diam malah di atas es, tapi tubuhnya para pendeta itu bisa keringetan. Bahkan jubah yang dipakai pun bisa dipakai untuk meres karena saking hebatnya mind itu mengontrol tubuhnya, sehingga tubuhnya bisa mengeluarkan panas tanpa perlu bergerak, hanya dengan kekuatan pikiran. Lalu kita bisa melakukan nggak? Sudah beberapa waktu yang lalu, pertemuan sebelumnya, kalau Bapak Ibu coba lihat lagi, bahkan Bapak Ibu sendiri yang share ya, banyak sekali yang share bahwa Bapak Ibu dalam 3 menit bisa mengeluarkan keringat lewat meditasi, padahal di ruangan ber-AC. Jadi sebenarnya kita sudah dalam tahap itu. Lalu yang sering saya sharekan, sebenarnya Bapak Ibu juga sudah bisa mengatasi rasa sakit. Cuma kita memang belum sharing aja, karena kan kita nggak mungkin dalam meditasi ini kita buat rasa sakit, terus kita atasi rasa sakit. Tapi intinya saya yakin, yakin-yakinnya, bahwa Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari awal sampai beberapa pertemuan sebelumnya, yang sudah belajar membuat pikiran nyaman, tenang, lalu keringetan juga, itu pasti sudah bisa mengatasi rasa sakit. Cuma kita belum share aja, Bapak Ibu belum share aja. Otomatis kita juga sebenarnya bisa juga, tubuh kita sudah bisa menyembuhkan sakit penyakit yang ada di tubuh kita. Mungkin bukan dalam skala yang besar, tapi skala yang kecil. Kayak misalnya saya sering sebut sakit kepala, yang simpel-simpel yang tanpa membutuhkan obat. Nah, sebenarnya kita sudah masuk di tahap yang kedua untuk beberapa, meskipun belum full. Nah, tahap yang ketiga adalah kalau saya sebutnya mind over matter itu, atau mind over surrounding, atau sekitar kita. Jadi sebenarnya mind itu bisa dipakai untuk mengontrol surrounding kita. Tanpa kita sadar, kita sebenarnya bisa melakukan itu. Tapi kalau secara sadar, itu banyak dilakukan dengan hal-hal yang simpel. Ini saya kasih contoh aja. Sebenarnya kita, bagi yang pernah belajar hipnoterapi, mungkin bukan sesuatu yang susah ya, tapi bagi yang belum mempelajari hipnoterapi, sebenarnya kita bahkan bisa memindahkan yang simpel ya. Ini saya kasih contoh yang simpel, hipnoterapi yang simpel, memindahkan orang yang tidur tanpa sadar misalnya. Jadi maksudnya gini, saya ada pengalaman beberapa kali, misalnya ada rekan yang kita menginap, tidur di 2 lantai, dia tidur di lantai bawah, tapi karena rekan ini, ya nggak mungkin saya mengangkat rekan saya, karena sama-sama sepantaran, pasti akan berat sekali. Yang saya lakukan adalah, saya membisikkan atau saya mempengaruhi mind-nya untuk pindah dari lantai 1 ke lantai 2 dengan dia berjalan tanpa dia sadari. Besok paginya dia bangun, dia bingung kenapa dia sudah ada di tempat tidur di lantai atas tanpa sadar bahwa dia sudah berpindah. Atau juga saya juga pernah melakukan ini, membangunkan tidur. Jadi maksudnya anak-anak saya beberapa tahun yang lalu, waktu mereka masih kecil, kalau saya membangunkan pagi, daripada susah terus buat drama dan segala macam, saya membangunkan dengan menggunakan metode ini. Jadi si anak bangun dengan segar, dengan dia nggak tahu bahwa kita sudah menanamkan message tertentu ke mind dia. Ini artinya kita mempengaruhi mind orang lain. Lalu juga ada, kalau Bapak Ibu suka olahraga, ada olahraga di Jepang tuh namanya kendo, yang pakai shinai. Shinai itu pedang kayu. Sebenarnya kendo itu adalah bukan pertarungan fisik, tapi pertarungan bagaimana mind mempengaruhi mind orang lain. Kapan menyerang, kapan menangkis, dan segala macam. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut, tapi intinya Kendoka itu bertarung bukan cuma fisik, tapi juga kekuatan mind mempengaruhi orang lain. Lalu Bapak Ibu mungkin nggak sadar, bisa juga mempengaruhi keputusan meeting, mempengaruhi orang lain. Waktu kita benar-benar kepengen meetingnya menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Dadak-dadak meetingnya memang
sesuai keputusannya sesuai dengan yang kita inginkan. Atau kita mau seseorang melakukan sesuatu sampai kita kepengen sekali, tapi pada akhirnya memang orang itu melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, itu saya katakan sebagai mind over surrounding atau mind over matter. Tapi kadangkala kita belum berlatih untuk melakukan itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi sebenarnya bisa nggak? Bisa. Jadi 3 hal tahapan ini adalah tahapan-tahapan yang kita lakukan. Di tahapan yang kedua, ini juga Bapak Ibu boleh coba berlatih ya, mulai dari sekarang. Mungkin ada sesuatu yang sakit, sesuatu yang nggak nyaman di tubuh, ini juga bisa dilakukan, mengontrol tubuh kita. By the way, kalau Bapak Ibu ada sesuatu boleh diinterrupt ya, ada beberapa hal yang kita review sedikit aja. Nah, lalu apa yang dilakukan, yang kita lakukan, ini sudah nih ya, kita mulai dari yang paling bawah. Nanti kita coba lagi. Ada yang disebut dengan awareness. Kalau Bapak Ibu masih ingat waktu itu yang tadi kita lakukan, latihan nafas dengan berhitung. Lalu di pertemuan pertama saya memperkenalkan awareness. Nanti kita review lagi ya, awareness dengan menghitung detak jantung, lalu melakukan sesuatu dengan diucapkan. Nah, tahap kedua yang di atasnya mindfulness. Mindfulness waktu itu kita pernah juga melihat diri kita sendiri di jalanan. Lalu kita juga melihat diri kita sendiri di dalam bioskop. Nah, itu juga cara-cara mindfulness. Nanti saya perkenalkan lagi hal lain di mindfulness ya. Nanti di hari ini kita bisa review. Lalu kita masuk lagi ke meditation. Waktu itu kita belajar meditation 1 point, outside the body, inside the body, lalu juga meridian tubuh. Lalu kita masuk ke meditation, masih ingat ya, meditation yang mengelola rasa, senses, lalu kita juga mengelola fisik yang waktu itu masih ingat ya, memperpanjang jari tengah, meditation. Lalu yang terakhir, seperti yang tadi saya sebutkan, kita masuk ke mind over matter, bagaimana mempengaruhi tubuh kita, surrounding kita, siapapun itu sesuai dengan tujuan kita. Ya, nah ini kita mulai reviewnya lagi ya, bagi yang baru bergabung atau yang sudah bergabung, kita sering lihat ya conscious mind, subconscious mind. Jadi topik-topik yang kita latih sekarang tuh sebenarnya nggak lepas dari konsep ini. Conscious mind itu kecil, subconscious mind besar. Kalau ini adalah pandangan yang umum ya, iceberg, gunung es. Tapi saya lebih suka yang ini. Itu sebabnya saya selalu bawa konsepnya tuh gajah, rider dengan gajahnya. Jadi rider itu adalah pikiran sadar kita, kognitifnya, lalu rider adalah subconscious mind. Kenapa digambarkan dengan rider dan gajah? Rider tuh punya kemampuan mengendalikan gajah, belok ke kiri, belok ke kanan, gajah-gajah di Waikambas, di Lampung, di sirkus. Gajahnya bisa dikendalikan untuk maju ke depan, belok ke kiri, belok ke kanan, diam, duduk, nendang bola, dan lain sebagainya. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau si ridernya skillful. Dia sudah latihan, dia sudah mengenal gajahnya, dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi, gajah tuh punya kemampuan yang besar. Kalau tidak dilatih, dia akan bisa membalikan si ridernya. Itu sebabnya ada beberapa kegiatan atau mungkin perbuatan yang kita sesali karena kita emosional ya. Jadi si gajah ini punya kemampuan besar tapi dia bisa dikendalikan. Nah, konsep rider dan si gajahnya itu di bawah sudah banyak ya. Dari yang paling bawah dulu saya bilang Plato itu dia bilang tentang karyoter sama horses yang zaman Romawi kuno ya, kereta dengan kudanya. Itu Plato menyebutkan si pengendalinya itu adalah conscious mind, si horse-nya adalah subconscious mind. Terus ada juga David Hume, lalu ada Daniel Kahneman, atau yang terakhir adalah Jonathan Haidt. Jadi saya membawa konsepnya Jonathan Haidt. Jadi subconscious mind kita tuh punya kemampuan yang besar. Nah, mind over matter dari mulai awareness tadi, kalau kita
ini sedikit, awareness sampai dengan mind over matter itu dilakukan untuk melatih supaya si gajahnya nurut. Pertama, kita latih supaya si gajahnya diam dulu. Waktu si gajahnya sudah bisa dilatih dengan diam, maka kita latih untuk didirect untuk mengerjakan sesuatu. Ya, itu. Tinjauan teknis saja, prefrontal cortex. Jadi otak kita tuh seperti yang ada di depan itu ya. Bagian depannya tuh yang warna biru atau yang warna abu-abu itu sama ya. Dalam keadaan kita santai, maka bagian depan kepala nih yang saya tunjukkan di saya, prefrontal cortex mempengaruhi bagian otak yang lain, terutama amigdala. Amigdala itu sebenarnya berguna dan sangat berguna. Tapi kalau amigdala tidak bisa dikendalikan, dia akan berulah. Jadi dalam keadaan alert, safe, dalam keadaan kita tenang, kita waspada, maka amigdalanya bisa dikendalikan. Tapi dalam keadaan stres, dalam keadaan kita marah, emosional, dan lain sebagainya, maka amigdala yang mempengaruhi pikiran kita. Itu sebabnya kalau kita stres dan segala macam, kita jadi nggak bisa berpikir. Kenapa? Karena amigdalanya yang ada di belakang, di bagian sini, itu mempengaruhi keseluruhan otak. Jadi gambar yang kanan, yang gambar kuning itu menyatakan bahwa kalau keadaan stres yang mempengaruhi, yang punya peran dominan adalah si amigdalanya. Atau kalau istilahnya kita, gajahnya sedang berulah. Ya, di kiri adalah keadaan ridernya yang megang kendali. Jadi kalau yang ini gajahnya ridernya pegang kendali, itu untuk yang kiri. Tapi kalau keadaan stres, maka gajahnya yang berulah dan ridernya terlempar. Itu. Nah, dengan kondisi itu, maka kita juga coba belajar bahwa sebenarnya bagaimana mengaktifkan supaya, kan tadi kita setuju ya, kalau prefrontal cortex-nya aktif, amigdalanya akan bisa ditekan pengaruhnya. Nah, bagaimana cara mengaktifkan prefrontal cortex yang ada di depannya? Caranya adalah dengan fokus, dan di segmen yang ini saya menggunakan teknik yang disebut dengan penggunaan bahasa. Jadi kalau kita bicara, kalau kita meditasi lalu awareness tapi melakukan gerakan tapi sambil diucapkan, lalu yang tadi misalnya kita in out sampai diucapkan berhitung 2, 3, 4, 5, maka speech area yang ada di prefrontal cortex akan aktif. Area speech itu disebut dengan Broca area. Jadi waktu itu aktif, maka amigdala yang berulah itu berkurang. Itu sebabnya kalau kita mungkin pernah merasakan ya, kalau kita lagi stres, kita lagi galau gitu ya, kita cenderung mau share ke orang lain. Kita jadi lebih banyak bicara untuk beberapa orang. Sebenarnya waktu kita berbicara, waktu kita share kan sering dibilang ya, kalau kamu punya masalah, coba deh share. Sebenarnya ini alasannya. Waktu kita punya masalah dan kita share, maka Broca area yang ada di depan di prefrontal cortex jadi aktif. Akibatnya apa? Amigdalanya jadi turun. Jadi waktu dikatakan bahwa kalau punya masalah, share dengan saya, dengan kita, dengan grup. Waktu Bapak Ibu share, sebenarnya amigdalanya jadi efek amigdalanya jadi turun. Itu. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik-topik hari ini dan juga topik di minggu depan, punya PR nih. Kalau Bapak Ibu mau foto atau nanti saya foto terus saya kasih di grup, ada 2 PR-nya. Jadi karena kita tugasnya, karena hari ini dan minggu depan kita review, saya minta 2 tugasnya Bapak Ibu untuk PR. Boleh ya kasih PR? Pertama adalah Bapak Ibu temukan tahap-tahap mind over matter yang nanti kita review, yang menurut Bapak Ibu berguna. Jadi kita nanti akan mereview semua hal, tapi pasti ada beberapa yang berguna buat Bapak Ibu, ada juga yang nggak berguna. Nah, saya minta Bapak Ibu dalam beberapa minggu ini coba pilih mana yang menurut Bapak Ibu berguna. Dan yakinkan, ini yang kedua, Ibu Bapak bisa mempraktekkan itu secara
bukan tertaur ya, teratur untuk waktu yang lama. Jadi misalnya gini, kalau Bapak Ibu merasa bahwa yang berguna buat saya adalah yang nafas, yang berhitung doang, cuma itu aja misalnya, dan saya yakin bisa mempraktekkan secara teratur, boleh kasih tahu saya. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu sudah berlatih sampai ke belakang, sampai dengan misalnya yang beberapa waktu yang lalu kita latihan dengan keringetan, nyaman, pasti ada teknik yang lain. Nah, saya mau Bapak Ibu untuk pick up beberapa teknik yang menurut Bapak Ibu berguna dari Mind Over Matter yang saya sharekan, dan Bapak Ibu yakin bisa dilakukan secara teratur untuk waktu yang lama. Nah, sampai di sini dulu. Jelas ya PR-nya ya? Nggak apa-apa kan ya kasih PR ya? Soalnya Siap, biasa kalau guru ngasih PR, kayaknya kalau nggak ngasih PR nggak enak ya Bu Heleng. siap, siap. Asik. Sip. Nah, nanti saya share ya ininya screenshot-nya. Nah, berikutnya kita masuk ke latihan nafas nih, breath focus. Kembali nafas kita secara tidak sadar kita tuh pakai chest. Kita in out tuh cuma pakai chest. Itu sebabnya nafas kita jadi gapnya terlalu kecil. Yang kita hirup nggak terlalu banyak, yang kita dan nggak menyebar ke seluruh tubuh. Dan biasanya itu juga apalagi kalau kita stres, kalau kita sedang stres, ini nafasnya jadi terlalu cepat. Jadi kita nggak bisa ambil nafas yang terlalu banyak karena intervalnya terlalu kecil. Nah, sebenarnya nafas yang bagus, yang juga bisa bagus untuk kesehatan adalah kalau kita pernafasan diafragma. Seperti yang saya pernah jelaskan di awal-awal, pernafasan diafragma tuh punya kekuatan yang besar sekali. Itu sebabnya untuk yang mungkin biasa menyanyi, nafas diafragma biasanya digunakan untuk bernyanyi karena memang punya kekuatan yang cukup besar dibandingkan dengan chest. Caranya ya yang tadi kita praktekkan di awal, cuma menggembungkan perutnya waktu kita tarik nafas, dan waktu kita keluar perutnya dikempeskan. Nah ini sambil mengingatkan, beberapa Bapak Ibu ingat gak waktu pertemuan pertama tuh suka ketukar, inhale perutnya kempes, exhale perutnya malah gembung. Tapi karena kita sering latihan, Bapak Ibu sudah capable untuk ini ya, udah bisa untuk ini. Nah, saya selalu mengencourage ini jadi dasar. Jadi nafas itu adalah meditasi yang paling dasar sebenarnya. Jadi kalau bisa nafas perut itu jangan sampai lepas. Dilatih terus-terusan, terutama yang berhubungan dengan hitungan tadi. Karena kalau dengan hitungan kita ingat ya yang sebelumnya, kalau kita berhitung, maka Broca area jadi aktif. Waktu Broca area aktif, prefrontal cortex jadi aktif, akibatnya apa? Amigdalanya jadi tertekan. Efeknya. Jadi kalau kita dalam keadaan stres, dalam keadaan tense, dalam keadaan emosional, selalu ingat dengan nafas. Kalaupun tidak berhitung, nggak apa-apa. Kayak tadi di pertemuan ini, setiap kali pertemuannya, kita mulai dengan nafas tuh sebenarnya ada 2 tahap. Nah, tahap yang pertama cuma in out tanpa perlu dihitung. Yang kedua baru kita hitung. Kalau kita sedang stres, emosional dan segala macam, saya mengusulkan untuk yang pakai cara yang pertama. Sudah tenang, kita pakai cara yang kedua. Dengan begitu sekali lagi Broca area-nya jadi aktif. Gitu. Ya, ini yang inhale sama exhale. Kayaknya nggak perlu dilatih ya karena ini sudah biasa buat kita. Nah, yang kedua masuk ke dalam awareness dengan language. Sekali lagi mengingatkan, kalau kita dulu Bapak Ibu beda umurnya, tapi dulu mungkin kita masih ingat ya, kalau saya dulu 17 Agustus waktu SD itu selalu ikut yang namanya marching, baris berbaris, ya kan. Kalau menjelang 17 Agustus sudah deh dikumpulin suruh baris berbaris. Saya tinggal di daerah Tangerang, jadi menjelang 17 Agustus kita marching jaraknya jauh-jauh. Nah, waktu baris berbaris untuk anak-anak dan juga army sekarang ini
selalu memakai kata-kata dengan hitungan 1, 2, 1, 2, kiri, kanan, bahkan kadang-kadang dilakukan, bukan kadang-kadang, seringkali digabungkan dengan bernyanyi. Tujuannya apa? Sama seperti yang sebelumnya. Mau mengatasi apa? Mau mengepres efek dari amigdala. Efek amigdala apa? Bukan cuma stres aja, bukan cuma emosional aja, tapi juga Broca area bisa memungkinkan kita untuk menekan keletihan di tubuh. Jadi dengan menggunakan bergerak, lalu dengan bernyanyi, dengan menggunakan kata-kata, dengan language, itu sebenarnya mengatasi stres dan juga mengatasi keletihan tubuh. Ya, jadi ini sering dipakai juga. Ya. Nah, lalu kan nggak mungkin saya minta Bapak Ibu untuk melakukan meditasi terus suruh jalan gitu keliling terus sambil nyanyi sambil itu. Kalau mau nggak apa-apa karena mungkin pagi-pagi kita hari Sabtu latihan ini boleh ya. Nah, yang simpel yang bisa kita lakukan di rumah ini yang saya share. Hal-hal yang simpel seperti cuci piring, kita melakukan kegiatan-kegiatan daily rutin kita pakai kata-kata yang saya sering bilang waktu cuci piring kita setiap gerakannya kita ikuti dengan kata-kata. Misalnya kalau cuci piring, tangan kiri ambil piring, lalu tangan kanan ambil spons yang dimasukkan ke dalam sabun, lalu dilap. Akan lama nggak gerakannya? Akan lama pasti. Tapi kita jadi aware dengan kegiatan kita. Bahkan kalau saya melakukan cuci piring, saya punya target bahwa sabunnya seperti yang saya bilang nggak belecetan nggak berantakan di sekitar sinknya. Jadi saya berusaha untuk pelan-pelan sambil menggunakan kata-kata dan dibuat supaya target itu tercapai nggak berantakan. Ya. Atau ini juga kita udah pernah share ya, awareness sewaktu lagi mandi ya. Waktu itu pernah kita bahas berkali-kali bahwa bukan kadang-kadang kita mau menggunakan efek hangat air di tubuh. Jadi kita mau coba mengingat. Jadi waktu kita mandi, kita merasakan semuanya sensasi yang di tubuh, kita coba record dan kita coba sebutkan dengan kata-kata. Pegang showernya, nyalakan kerannya, lalu rasakan kehangatan dari kepala sampai ke leher dan lain sebagainya. Jadi semua sensasi yang ada, semua gerakan yang ada itu dilakukan dengan menggunakan kata-kata. Saya sebentar, kayaknya saya ada yang kelewatan. Ada slide yang kelewatan sepertinya. Di bagian sini juga saya bilang tentang menghitung detak jantung ya, menghitung heartbeat itu juga menjadi sesuatu yang penting juga. Nah, sorry. Nah, lalu apa aja yang bisa dilakukan? Banyak ya, awareness di daily activity. Ada cuci piring, mandi, bahkan nyapu, merangkai bunga, upacara minum dia spelling secara otomatis teh jadi de, kaligrafi, berdoa. Intinya adalah ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari lalu dilakukan dengan awareness dengan kata-kata. Bapak Ibu mau coba awareness dengan kita coba ini yuk, mau nggak? Sebelum kita masuk ke yang lain, coba detak jantung. Jadi heartbeat ya. Jadi kita coba rasakan. Kita memang lagi nggak siapin, mungkin Bapak Ibu nggak siapin ini ya alat pengukur untuk ini ya, untuk heartbeat, tapi kita coba caranya ada banyak, bisa pegang di sini. Yang paling gampang buat saya tuh dengan 2 jari di bawah leher ini ya, di bawah dagu di sini itu akan berasa. Saya akan coba matikan video saya, hanya suara aja. Lalu kita coba masing-masing silent sejenak sambil coba menghitung detak jantung bagaimanapun yang Bapak Ibu bisa rasakan. Jadi setiap duk 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 atau duk 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 tetap dirasakan.
Saya minta Bapak Ibu untuk kita hitung, terus hitung ya, angkanya ya, 1, 10, 11, 12, sampai ke 50 hitungan ya. Lalu coba Bapak Ibu lihat, kalau bisa memantau detak jantungnya gimana. Apakah semakin cepat, semakin slow, apakah seperti apa? Ya, kita coba ya. Saya stop video saya. Oke, kita coba Bapak Ibu, kita coba hitung detak jantung kita masing-masing. Otomatis saya nggak bisa menggait karena detak jantung kita pasti akan berbeda. Tapi saya minta Bapak Ibu menghitung sampai sekitar hitungan ke-50. Jangan mengulang 10 terus langsung ke satu lagi ya, jangan. 10, 11, 12, 13 terus sampai 50 ya. Kita coba. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Kita panjangkan lagi sampai 100. Oke ya. Sekarang masih tetap, kalau pegal tangannya boleh diganti ya. Kalau saya tetap di tangan kanan karena lebih ini. Sekarang Bapak Ibu saya minta tetap hitung 50 lagi, dari mulai 1 sampai 50, tapi sekarang jangan cuma hitung. Hitung boleh terus, tapi kalau bisa Bapak Ibu sadar sambil tarik nafas melalui tarik nafas dengan menggembungkan perut dan mengempiskan perut, tapi tidak perlu dihitung. Maksud saya, nafasnya tidak perlu dihitung, hanya hitung detaknya, tapi sambil inhale, exhale, tapi dengan dikembang kempiskan perutnya ya. Kalau ketukar sedikit nggak apa-apa, tapi kita tetap menghitung detak jantung kita, tapi nafas di perutnya, nafasnya pakai nafas perut. Ya, kita coba ya. Ya. Jong, maaf Jong. Ya, gimana Ibu? Sorry. Kok saya nggak nemu ya? Nggak apa-apa, Bu. Mungkin belum terbiasa aja. Kirain oke semua. Jadi di sini, Bu. Di bagian sini, kirain udah nemu semua. Kalau ada yang masalah, kasih tahu ya. Jadi di belakang sini, Ibu di pangkal sini. Hampir di bawah tulang ini, Bu. Hampir di bawah tulang, apa ya? Bukan tulang dagu sih, ini yang di pinggir itu. Ibu pelan-pelan pegang, itu akan berasa ada detak. Kalau saya prefer pakai tangan kiri, Bu. Bisa nggak? Ketemu? Atau kalau Ibu sebenarnya yang sini agak lebih susah sih, Bu. Jadi di tangan mana kamera saya. Nah, di tangan Ibu pegang bagian sini, bagian apa ya? Yang bagian tengahnya, terus agak ke atas sedikit. Di sini dipegang. Biasanya Ibu bisa pegang dengan 3 jari. Saya nggak tahu, Ibu lebih enak yang mana dengernya. Kalau saya sih lebih ke sini. Atau yang berikutnya, gini. Atau berikutnya di bagian dada. Ini juga bisa. Jadi bisa banyak. Saya bisanya di kiri, nggak bisa di kanan. Iya. Ada beberapa yang
prefer tangannya tergantung sensitivitasnya, Bu. Kalau saya malah di kanan daripada di kiri, boleh. Atau tadi Bu siapa? Bu Bernadette ya? Atau Bu siapa? Atau coba juga di sini. Di leher kita tuh kan saya lupa. Karena jarang pakai yang di tempat lain. Jadi di sini kan ada tulang sini nih. Lalu ada kayak melengkung, ada bagian yang melengkung. Nah, itu ditekan, itu juga akan berasa denyut jantung. Masih ada yang kesulitan nggak? Saya stop sharing dulu biar saya bisa lihat. Oke. Bisa ya? Oke. Saya assume oke. Kalau ada yang bermasalah nggak apa-apa ya, bilang ya. Nah, kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, coba hitung sampai 1 sampai 50 dengan hitung denyut jantung, denyut heartbeat, lalu tetap nafas dengan perut ya. Yang nafas dengan perutnya nggak usah dihitung. Oke ya? Yuk kita mulai. Gimana Bapak Ibu? Saya pikir 10-50-nya udah cukup ya. Ada yang mau share nggak? Ada yang mau share nggak? Apa perbedaan? Kita ada 3 ya. Pertama kali kita cuma, gimana yang pertama? Waktu dihitung, lalu dengan nafas, mungkin ada pengalaman nggak? Ada merasa nggak ada perbedaan antara di awal sama sampai dengan yang akhir? Ada perbedaan nggak dengan yang pertama dengan yang kedua? Yang kedua tuh dengan kita dibarengkan dengan nafas perut. Silakan, ada yang mau share nggak? Ini nggak ada yang benar salah ya. Sebentar, saya sambil nyari charger. Silakan. Ada yang mau share? Kalau yang pertama fokusnya kan cuman dihitung ini ya sambil ngerasain. Kayaknya lebih tenang daripada dicampur sama yang cabur perut ya. Oke. Sip. Terus efeknya apa Bu Helen? Yang Heartbeat-nya kedua lebih jadi cepat. lebih tegang aja ya. Oke. Yang kedua lebih tegang ya. Oke. Yang pertama lebih relax gitu. Oke. Karena fokusnya cuma di itu. Oke, sip. Ingat ya Bapak Ibu, kita punya PR sambil menentukan mana yang jadi yang buat nyaman buat Bapak Ibu. Oke, sip. Bu Weleng, ada yang lain? Ini tujuannya untuk mengaktifkan itu ya. Jadi saya kasih slide di sini nih tadi. Nanti deh saya balik ke slide. Jadi tujuan kalau yang heartbeat ini pertama tadi udah disebutkan membuat kita tenang, amigdalanya jadi turun. Jadi kalau diperhatikan bahkan yang di pertama pun yang tadi Bu Helen sebutkan sebenarnya antara awal dengan akhir umumnya waktu kita mulai di hitungan 1, 2, 10 sampai terus 100, umumnya kalau yang di hitungan 100 heartbeat kita makin melemah, tapi bukan berarti kita nggak sehat, justru sehat. Jadi untuk seorang atlet, saya nggak siap dengan datanya, untuk atlet yang sering berolahraga dalam keadaan rileks,
dia punya heartbeat 60, kalau nggak salah 60 per menit. 60 per menit. Jadi itu untuk yang biasa latihan. Yang tidak biasa itu malah jadi lebih cepat pompanya. Jadi dengan kita rileks sebenarnya heartbeat-nya jadi lebih santai, lebih rileks. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya kesempatan, coba diukur ininya heartbeat-nya dengan yang alat ukur tensi itu ya, sebelum latihan dan sesudah latihan. Terutama sesudah latihan, setelah ngitung itu kita merasa rileks. Nah, coba diukur. Umumnya heartbeat-nya akan turun, akan lebih rendah gitu. Nah, kalau tadi Bu Hileng bilang bahwa yang pertama malah lebih nyaman dibandingkan yang kedua. Kalau saya malah kebalikan. Kalau saya dengan nafas yang terutama waktu kita mengeluarkan nafas, saya merasa, bukan merasa, dari hasil hitungannya, saya heartbeat-nya malah jadi jauh lebih rendah dibandingkan cuma ngitung aja. Ya, jadi masing-masing orang berbeda. Tapi yang mau saya katakan adalah dengan kita menghitung heartbeat, maka kita jadi lebih rileks. Itu sih. Ya, jadi coba dengan alat, Bapak Ibu coba hitung, umumnya akan lebih rileks. Itu kegunaannya. Jadi selain kegunaannya membuat kita tenang, secara fisik juga membuat kita jauh lebih sehat. Itu. Ada yang mau share lagi nggak? Jadi ada yang mau share lagi? Silahkan. Cici Mary? Silahkan loh. Udah dapat Cici Mary? Oh iya, udah dapat belum? Dapat, tapi kecil sekali ya getaran. Oke. Karena belum terbiasa aja, Bu Mary. Iya, cari lagi, maksudnya yang pas kok nggak nemu-nemu, jadi suka hilang gitu ya? Iya. Iya, Xiong. Iya. Kayaknya harus agak dongak ya. Dan agak ditekan juga. Agak ditekan. Bahkan kalau nggak apa-apa, Bu Mary, itu emang kita perlu ngeraba mana yang menurut kita agak bisa kita perlu membiasakan diri karena belum terlalu biasa untuk ngitung heartbeat. Bahkan saya challenge lebih jauh ya, Bapak Ibu sebenarnya bisa dengan duduk diam aja lalu menghitung heartbeat. Udah pernah ada yang coba belum? Nah, itu juga sama. Tanpa menyentuh, tanpa ngapa-ngapain, Bapak Ibu duduk diam sampai ke ketenangan yang paling dalam, Bapak Ibu bisa ya? Betul. Jadi itu goalnya ya untuk yang heartbeat. Jadi kalau Bapak Ibu bisa sampai itu bagus sekali. Itu artinya Bapak Ibu sudah bisa mendengarkan organ ya paling tidak heartbeat-nya itu. Nah, caranya biasanya kalau bagi pemula, saya cuma kasih guidance sedikit aja. Dicoba dulu yang heartbeat-nya, lalu setelah dicoba, dilepas. Jadi paling enggak sudah ada persepsi tentang heartbeat-nya, lalu coba dirasakan. Nanti makin jauh, Bapak Ibu cuma duduk diam, tutup mata, lalu relax, Bapak Ibu akan bisa mendengarkan heartbeat-nya. Dicoba ya. Itu challenge yang berikutnya. Ada komen lagi? Silakan. Thank you, Bu Mary. Ada yang lain lagi? Kapan bisa kecapai ya? Butuh latihan lama, Bu, untuk yang itu memang. Karena ini bukan cuma masalah pendengaran, tapi masalah kita mendengar, bukan pendengaran ya, jadi masalah kita merasakan organ kita. Itu kadang-kadang buat saya juga malah kalau udah lama nggak latihan lagi, saya perlu kayak ngeraba lagi, perlu butuh waktu lama lagi. Saya punya dulu rekan guru di daerah Tangerang, saya di daerah Tangerang gitu ya. Jadi ibu ini udah tua, jadi hebat sekali dia, malah lebih hebat dari saya. Jadi dia cukup duduk diam, tutup mata, terus kayak orang tidur gitu.
tapi dia sebenarnya mendengarkan detak jantungnya. Jadi dia nggak perlu lagi meraba, dia cukup duduk diam, udah kayak dalam posisi tidur, dia sudah mendengarkan detak jantungnya. Kalau saya butuh waktu dulu untuk meraba itu, untuk meraba detak jantung itu. Tapi nggak apa-apa, itu bukan berarti tidak bisa dicapai, itu bisa dicapai. Jadi kalau berapa lamanya tergantung Bapak Ibu. Semangat latihannya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya slide berikutnya ya. Nah, untuk beginner's mind yang hari ini, topik yang pertama tadi review teoritis sedikit, kita masuk awareness. Nah, Bapak Ibu tadi udah sebagian udah terjawab sih. Jadi awareness through language itu apa gunanya? Nah, Bapak Ibu bisa telaah lebih jauh lagi. Tapi tadi udah kita bahas sekilas bahwa banyak sekali gunanya. Gunanya adalah untuk mengontrol amigdala, lalu juga mereduce keletihan, capek, sakit, dan lain sebagainya. Bahkan kita juga bisa membuat tubuh kita sehat dengan mengontrol detak jantung, ya, heartbeat. Lalu tadi saya buat challenge yang lebih jauh lagi, kalau Bapak Ibu tanpa men-touch tapi coba bisa mendengarkan detak jantung, itu juga bagus. Berarti kita sudah bisa mencoba mendengarkan organ tubuh kita tanpa kita menyentuh, ya. Jadi kegunaannya tuh banyak sekali, awareness through language. Oke ya, ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke yang lain? Nggak ada ya? Kalau ada tanya-tanya lo ya, Bapak Ibu. Masuk berikutnya, silakan. Balik sebelumnya, iya. Ya. Tadi yang tadi awareness through language. Apa ya? Tadi yang Susyung bilang terakhir apa ya? Untuk kesehatan, mendengarkan heartbeat tanpa perlu men-touch, apalagi ya? Lupa. Ini mendengarkan heartbeat tanpa perlu menyentuh, tapi melalui ya. Jadi bingung ya. Jadi enggak. Jadi sebenarnya dasarnya kita adalah sebenarnya heartbeat, mendengarkan aja. Jadi yang di awal kita sebenarnya lagi ngomong sebenarnya awareness through language aja. Kalau yang tadi kita mendengarkan heartbeat tanpa perlu menyentuh, sebenarnya itu udah agak lebih jauh. Sebenarnya itu udah cross dari awareness through language. Itu udah masuk ke ranahnya mindfulness malah sebenarnya. Jadi udah pindah ini Bu. Jadi udah bukan awareness through language lagi. Tapi itu saya challenge di situ karena kita kebenaran lagi ngomong tentang heartbeat aja. Benar Bu, nggak ada hubungannya dengan awareness through language karena waktu kita mendengarkan heartbeat, mendengarkan ya, kita tuh nggak perlu ngitung. Kita cuma perlu dengerin aja. Kita perlu fokus di situ. Jadi malah itu lebih masuk ke topik berikutnya yang mindfulness. Karena waktu kita bisa mendengarkan itu, mendengarkan detak jantung kita, itu udah, kalau menurut saya konsentrasi kita udah cukup tinggi karena kita sudah menutup secara sengaja, udah menutup surrounding kita untuk mendengarkan detak jantung itu. Itu kalau Bapak Ibu bisa merasakan itu pencapaiannya juga cukup ini loh, cukup memuaskan buat kita. Jadi berarti kita sudah benar-benar bisa fokus mendengarkan tubuh kita. Bahkan kalau sampai tahap tertentu Bapak Ibu akan merasa kayak dadanya tuh kayak digedor-gedor gitu kan. Sekarang kan kita nggak tahu ya, kita kan nggak merasa karena itu jantung detaknya ya begitu, kita nggak dengerin, nggak pernah care. Tapi waktu Bapak Ibu bisa dengar detak jantung dan sampai dalam sekali, Bapak Ibu akan merasa seperti dadanya tuh ada duk 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 duk. Nah, itu tuh udah pencapaian ya, kalau menurut saya merasa itu udah benar-benar konsentrasinya udah lumayan tinggi sekali untuk bisa mendengarkan itu. Coba deh, ya. Tapi benar. Kalau kita Susyung duk-duk-duk itu kalau kita lagi takut. Betul, betul.
Ini justru lagi relax, malah jadi lebih lagi kan Bu, jadi lebih lagi. Jadi kita belajar mendengarkan apa ya yang ada di dalam ya. Iya, betul. Belajar untuk mendengarkan karena yang bisa didengar secara Karena kita kebiasaan obvious. dengarnya yang di luar ya. Betul. Padahal yang di Nggak dalamnya nggak pernah pernah kepikir dengerin. untuk Ya, ngedengerin di dalam, selalu betul, dengarnya dari betul, luar ya. betul. Dicoba deh, Jadi Bapak Ibu. Susyung, awareness through language ini itu seperti kalau kita menghitung itu ya, itu language ya. Betul, betul. Terus ya kalau kita bicara dengan apa ya, dengan misalnya yang Susyung bilang memanggil nama sendiri itu ya. Iya, betul. Di Itu tahap tadi kegunaannya jadi untuk apa ya, menambah fokus atau iya. Jadi sebenarnya ini kan waktu kita pertama kali bahas ini, termasuk sekarang saya bahas ini, saya belum memperkenalkan kita manggil diri kita. Kan kita ini seolah-olah kita udah pernah ke belakang, terus balik lagi ke depan. Jadi waktu ini saya, kayak gini misalnya kita, uh, oh ya ini ada butiran air nih, rasanya hangat nih, kayak gitu ya. iya, betul, betul, Jadi itu lebih menyadari ya sebenarnya ya. betul, betul. Tapi secara nggak sengaja itu juga nanti akan membuat fokus kita terpatri ke dalam kegiatan itu. Itu sebabnya waktu kita melakukan awareness through language, apapun bentuknya, kita bisa melupakan sakit kita bisa melupakan pain kita bisa melupakan emotional barrier yang kita punya. Jadi seolah-olah dengan awareness through language kita mengalihkan fokus kita ke tugas yang mau kita kerjakan. Jadi kita Ini mengajak jadi gajahnya. ya, ini melatih here and now kita ya. Betul, betul, betul. Jadi karena satu hal hanya pada satu momen. betul, betul. Jadi karena kita udah ke belakang ya, udah latihan, lalu juga kita udah belajar mindfulness, lalu ada waktu itu kalau nggak salah dari Sesyong Agus ya, here and now. Nah, ini prakteknya. Jadi semuanya tuh saling berhubungan. Bahwa kalau awareness through language itu membuat kita jadi di sini sekarang fokus lagi tugas yang ada di tangan, apapun itu. Betul, Bu. Kanan Susyung. Kanan. Oke, ada lagi? Oke ya. Nah, ini sekedar teoritis saja, nggak usah jadi bahan ini karena nanti jadi terlalu teoritis. Jadi mindfulness, kalau tadi awareness through language, sekarang kita mindfulness. Mindfulness sebenarnya adalah awareness ditambah dengan pengamatan kita tanpa judgement dan tanpa resisten. Sama, ini juga kita membuat gajah kita jadi duduk diam, dan balik lagi ke tadi Bu Weleng sempat singgung sedikit, here and now. Kita mengamati apapun yang ada. Secara general kita mengamati emosional kita mengamati pikiran kita mengamati tubuh kita. Nah, tujuannya apa? Atau benefitnya apa? Sudah pasti kita membuat gajah kita jadi berlatih untuk diam. Tapi yang lain kita juga bisa menghandling pain, mengurangi atau mengatasi pain. Juga bisa digunakan untuk mengurangi atau mengatasi suffering. Masih ingat ya bedanya pain dengan suffering? Pain itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jadi kalau kita luka ya kita pain. Di bahasa Indonesia agak susah dibedakannya, pain. Tapi kalau suffering adalah sesuatu yang menjadi pilihan kita. Suffering, kalau kita kejadian sesuatu, kita buat jadi suffering, ya jadi suffering. Bisa juga nggak jadi suffering. Jadi misalnya pain. Sudah tahu kita luka kakinya gitu ya, karena jatuh. Itu pain yang kita rasakan. Tapi
akan cuma jadi pain atau bisa merambah jadi suffering kalau kita berpikir kalau suffering ya, aduh kaki saya sakit, aduh kayaknya besok saya nggak bisa kerja deh, terus besok nggak bisa ngapa-ngapain deh, terus besok yang rencananya mau belanja, mau main, mau apa, terus nggak jadi deh, aduh, terus penyesalan semua. Itu suffering, sesuatu yang sebenarnya kita bisa hindari. Nah, itu semua bisa dihindari dengan berlatih mindfulness. Nah, caranya dengan apa? Ya, kita cuma mengamati aja. Kalau Bapak Ibu melihat lagi video kita beberapa yang di awal-awal, saya membawa Bapak Ibu ke bioskop. Dan di awal saya malah ajak kita ada di pinggir jalan. Nah, nanti kita pakai metode yang lain lagi. Nanti saya jelaskan. Itu sebabnya poin yang ke-1, 2, 3, 4 yang saya buat bold itu adalah latihan terakhir yang kita lakukan. Kita berada di dalam bioskop, kita melihat diri kita di dalam bioskop. Itu yang terakhir kita lakukan. Lalu di mindfulness apa aja yang perlu kita pikirkan? Artinya yang perlu kita pahami. Yang perlu kita pahami adalah yang tadi udah sempat disebutkan, yang tadi belajar untuk being present, ya. Kita ada sekarang, nggak usah mikirkan yang lalu atau yang akan datang, kita lihat yang sekarang, here and now, ya. Dan itu kita ucapkan dan kita sadari. Lalu juga kalau saya di atas menggunakan imajinasi, karena waktu itu kita belajar, kita ada di bioskop. Nah, sekarang nanti kita akan coba berlatih, kita nggak ada di bioskop, kita nggak ada di pinggir jalan, kita duduk diam. Kita duduk diam, kita liatin diri kita dengan mata tertutup, kita mencoba mengamati pikiran kita, mencoba mengamati perasaan kita, mencoba mengamati emosi kita, mencoba mengamati fisikal kita. Kalau ada sakit dan lain sebagainya, kita cuma lihat saja. Kita nggak perlu judge. Kalau misalnya ada sakit, ya udah kita sadari. Oh, oke, saya merasa kaki kanan saya sakit. Oke, saya sadari. Oh, saya sadar bahwa punggung saya sakit. Oh, saya sadar bahwa ada emosi kemarahan karena kejadian tadi siang. Nah, disadari aja. Lalu kalau ini yang sering terjadi, yang disebut dengan monkey mind. Kalau pikiran kita, misalnya, saya sadar tadi siang saya marah-marah dengan teman saya. Gimana ya perasaan teman saya? Kira-kira dia sakit hati gak ya? Kira-kira dia share ke temannya gak ya? Nah, ini kan udah monkey mind nih, udah bercabang lagi. Nah, yang harus dilakukan Bapak Ibu apa? Sadari bahwa oh, saya sedang lagi monkey mind nih, merambat ke tempat yang lain. Sadari, balik lagi ke posisi here dan now sekarang, sadari bahwa pikiran kita sudah jadi monkey mind. Waktu kita sadar, dan kita sadar bahwa kita balik lagi ke here and now, itu artinya kita mencoba mindful lagi. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau nanti monkey mind berkembang, lalu Bapak Ibu sadari here and now, terus balik lagi. Terus nanti ada monkey mind lagi, balikin lagi. Tapi yang pasti Bapak Ibu jangan maksa. Cuma perlu sadar. Oh, saya lagi mikirin itu. Oh, saya lagi mikirin ini. Ngerti gak nih konsepnya ya? Karena nanti saya akan kasih waktu sekian menit untuk silent, untuk mencoba mindfulness dengan diri sendiri. Saya nggak akan guide karena kita bukan lagi pakai imajinasi yang ada di bioskop, kita bukan lagi pakai imajinasi kita ada di pinggir jalan, kita bukan berimajinasi, kita cuma duduk diam, kita liatin, tapi jangan lupa ya, Bapak Ibu boleh panggil nama Bapak Ibu boleh sadari apa yang ada di pikiran, apa yang muncul, diikutin aja. Dan, oh, saya sedang memikirkan makanan untuk besok misalnya karena besok ada pesta. Ini kan sudah bukan here and now. Balikin lagi ke here and now. Oke, pikiran kan saya suka panggil nama saya sendiri misalnya Hengki Kiki. Oke, balik lagi ke here and now. Saya mindfulness lagi, saya tenang lagi. Tujuan
tujuan yang perlu dicapai adalah Bapak Ibu berpikir nothing, nggak ada apa-apa, emptiness. Tapi bukan daydreaming ya. Emptiness berbeda dengan daydreaming. Emptiness lebih kita aware bahwa kita sedang tidak memikirkan hal-hal yang lainnya. Itu. Gimana? Bapak Ibu ada pertanyaan dulu? Karena nanti sekian menit Bapak Ibu akan sendiri. Saya stop sharing dulu. Mungkin ada yang mau tanya mengenai Silakan. tanpa judgement kali ya? Ada yang mau tanya nggak? Silakan. Karena dalam melatih kan kita harus bebas dari ngejudge ya, ngejudge diri sendiri maupun ngejudge orang lain ya. Betul. Tidak menghakimi. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya nggak? Atau udah jelas? Leng, saya mau nanya. Iya. Silakan, Bu Lika. Kalau misalnya kita lagi pikir hal lain, apakah harus misalnya Lika kembali lagi here now gitu? Kalau mau, maksud ada manfaat itu ya? Beda ya? Ada. Jadi Bu Lika panggil dirinya sendiri, oke, saya sadar bahwa saya ada monkey mind memikirkan yang lain. Oke, kita kembali lagi ke here and now. Jadi seolah-olah kita balik lagi nih. Sampai betul. Oke. Kita coba. Kalau tadi pokoknya yang penting kita sadari. Itu yang paling penting. Kalau gimana caranya darinya? Yang paling gampang adalah ingetin lagi. Kalau saya bilang Hengki Hiki, ingat, sadar, here and now, tarik nafas, in, out, in, out. Lalu kita aware lagi, seolah-olah kita kayak mengamati gitu loh. Ini ada apa nih yang muncul? Nanti ada pikiran apa lagi? Kita sadari, oh kita lagi mikirin itu. Sekedar kita sadari, jangan keikutan. Lalu balik lagi. Jadi kayak mungkin karena banyak juga ibu-ibu di sini ya, meskipun ada bapak-bapak juga, kayak kita ngeliatin anak-anak kita lagi main gitu loh. Anak-anak kita tuh pikiran kita lagi main, kita cuma ngeliatin aja, oh dia ada di sana, oh dia ada di sana. Tapi saya tetap ada di sini loh, saya ngeliatin gitu. Ada lagi? Ada yang mau share tadi yang Bu Hilang bilang tentang judgment? Nggak ada ya? Nggak ada, kayaknya udah Nggak ada ya? Mantap. Intinya sebenarnya kalau judgment, kita nggak menghakimi tindakan kita. Jadi nggak ada penyesalan. Aduh, tadi siang kenapa ya? Coba saya kembalikan buku yang tadi saya sudah ambil misalnya. Pasti nggak terjadi ini. Nah, itu udah penyesalan. Nggak usah. Sadari aja bahwa saya tadi mengambil ini. Sadari aja tadi saya sudah marah-marah ke orang itu. Sadari aja bahwa tadi saya secara nggak sengaja nyerempet mobilnya itu misalnya. Sekedar sadari, tapi nggak, aduh si Hengki ini tadi musinya nggak begini. Nggak, bukan gitu. Sekedar sadari aja. Nah, kalau udah nggak ada pertanyaan, saya akan coba buat, kita udah jam 8.15, saya buat beberapa menit ya untuk Bapak Ibu mindfulness sejenak, mungkin ya sekitar 5 menit. Nanti kalau ada sesuatu yang mau di-sharekan, ada kendala, monggo silahkan ya. Saya stop video. Nah, sekarang kita sama-sama relax ya, cari posisi yang tenang. Posisi yang tenang, posisi relax. Sekarang kita mulai mindfulness kita dengan memanggil diri kita masing-masing untuk mengawasi semua pikiran, perasaan, memori, keadaan tubuh, atau apapun yang melintas di pikiran kita. Silakan Bapak Ibu.
Kita mulai dari sekarang. Perlahan-lahan sadari nafas yang kita hirup, sadari nafas yang kita hembuskan. Tarik nafas dalam, panggil nama Bapak Ibu. Kita fokus ke here and now. Perlahan-lahan panggil nama Bapak Ibu untuk kembali fokus ke presentasi kita, mulai gerakan anggota tubuh, tangan, kaki, mulai rasakan hawa atau udara di sekitar kita. Perlahan-lahan kita buka mata kita. Kita kembali ke depan komputer atau ke depan gadget kita masing-masing. Perlahan-lahan buka mata kita. Mudah-mudahan semua sudah kembali ya. Ada yang mau di-share? Saya, Sesiong. Silakan, Bu Mary. Waktu saya perhatiin nafas saya itu nggak bisa lembut ya, tapi besar gitu, kayak kasar gitu ya. Kayak habis lari ngos-ngosan gitu ya. Terus saya terus saya coba terus pikiran saya kemana lagi, terus saya sadari, terus saya balikin lagi ke saya
bernafas itu masih besar gitu nafasnya gitu. Itu kenapa ya, Xiong ya? Nafas saya nggak lembut gitu loh. Tapi Oke. Ada banyak faktor sih Bu Mary, bisa jadi karena memang ini jadi tense buat Ibu karena baru pertama kali latihan. Atau bisa jadi sebenarnya nafas Bu Mary oke-oke aja. Tapi karena sekarang lagi diperhatiin, jadi kedengarannya kayaknya besar. Jadi sama seperti detak jantung yang tadi saya share, Bu. Detak jantungnya kan sama yang waktu saya kasih tahu bahwa saya dengerin detak jantung. Tapi karena saya berusaha lebih dalam, jadi lebih sensitif, jadi detaknya kelihatannya kayak duk 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 gitu. Jadi bisa ada dua, Bu Mary. Menurut saya sih mestinya tidak apa-apa. Bisa jadi karena Bu Mary baru pertama kali latihan, atau yang kedua itu, Bu Mary bisa mendengarkan jadi jauh lebih sensitif. Jadi seolah-olah Bu Mary ngerasanya nafasnya kasar, padahal mungkin karena Bu Mary udah lebih sensitif waktu mendengarkan. Itu sih. Kalau solusinya, coba latihan terus, tapi jangan terlalu lama, Bu Mary. Jadi coba sedikit-sedikit. Karena latihan mindfulness untuk mendengarkan, untuk melihat diri sendiri, itu juga sama pentingnya dengan latihan nafas. Itu sih Bu Mary dari saya. Ya pagi meditasi, Xiong, tapi nggak bisa lama, paling lama setengah jam. Udah lama itu Bu Mary. Saya maksudnya dalam setengah jam itu saya pikirannya ada yang lari, terus balik lagi, lari, balik lagi gitu. Tapi yang kalau pagi-pagi, saya bisa nafasnya nggak terlalu besar, saya bisa nafasnya lembut dibandingkan sekarang ini. Oke. Itu atau mungkin karena perut saya terlalu kenyang atau gimana ya, Xiong ya? Banyak faktor, Bu Mary. Bisa jadi karena waktu pagi, bisa jadi karena kenyang, bisa jadi karena capek, bisa jadi karena udah malam ngantuk atau apa. Kan kita, Bu Mary, habis beraktivitas seharian, bisa jadi karena itu, Bu Mary. Jadi ada banyak faktor. Cuma faktor-faktor itu sebenarnya nanti akan jadi terbiasa, Bu Mary. Jadi kalau misalnya dilakukan secara rutin, saya yakin akan Bu Mary jadi akan lebih santai juga. Bisa jadi juga karena tense juga bisa, Bu Mary. Berarti saya mesti latihannya pagi sama malam-malam sebelum tidur juga harus latihan juga boleh, ya? Boleh, Bu. Boleh aja. Karena nggak ada salahnya untuk berlatih ini. Karena melihat diri sendiri yang tadi saya bilang itu sama pentingnya dengan kita bernafas. Oke. Kanan ya. Kanan. Ada lagi? Udah lega sih, Mary. Lumayan seguh. Ada yang lain lagi? Adi, ada mau tanya atau sharing, Adi? Ya, ada mau tanya sharing juga. Silakan. Ya tadi sih hampir sama kayak Bu Mary, pertama sih deg-degnya gitu kenceng gitu ya. Tapi lama latihan napas diafragma gitu jadi teratur lagi gitu. Pak Adi, secara nggak sadar tadi Pak Adi ngomong loh, deg-degan. Deg-degannya gimana? Ya maksudnya kenceng gitu, deg-degnya. Itu yang kita tadi bicara. Pak Adi udah ngerasain detak jantung sendiri loh. Iya, betul. Iya kan? Bener kan? Secara nggak sengaja, betul. Jadi bisa bayangkan ya, dengan tadi masih ingat yang Bu Hileng tanya kan, apa hubungannya dengan detak jantung sama awareness through language? Dan saya bilang bahwa dengar detak jantung tuh masuk ke mindfulness. Sebenarnya tadi saya mau buka itu, tapi saya juga diem dulu. Ternyata dapat dari Pak Adi. Jadi beberapa dari Bapak Ibu waktu mindfulness itu akan bisa mendengarkan detak jantung. Dan itu benar. Itu Pak Adi udah itu. Padahal kita baru latihan ya. Pak Adi kita nggak ada range sebelumnya kan ya Pak? Ya kayak sulap aja. Pertama saya
dengerin detak jantungnya pakai ini pergelangan. Oh iya. Iya. Di leher nggak juga. Yang tadi nggak kedengeran gitu. Waktu di leher nggak kerasa. Tapi tadi mindfulness malah kerasa. Betul. Ya kan? Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dengan mindfulness kita bukan cuma ngedengerin pikiran kita, tapi sebenarnya itu juga bisa mendengarkan tubuh kita, melihat sensasi tubuh yang muncul dari tubuh kita. Bahkan nanti kembali ya, itu kan challenge saya yang di awal, bahwa kita dengerin detak jantung tanpa kita touch, dan itu bisa terjadi secara nggak sengaja tadi Pak Adi bilang, dan itu bisa dilakukan oleh kita semua. Bahkan sakit yang kita rasakan kalau kita liatin aja, itu pun akan hilang. Otomatis kalau sakitnya parah ya tetap ke dokter ya. Cuma maksud saya beberapa hal itu bisa akan hilang dengan kita liatin aja. Betul, mantap sekali sharingnya. Thank you. Ya, sama-sama. Sama itu, Pak Engki mau tanya, kan kalau sebenarnya kita tarik nafas, buang nafas, kalau tarik nafas kan lewat hidung, kalau buangnya lewat mulut apa masih boleh atau kurang bagus gitu? Nggak ada masalah Pak Adi. Jadi asal jangan tariknya pakai mulut. Jadi nggak ada masalah. Kalau saya sih lebih ke semuanya lewat hidung. Jadi tapi nggak ada masalah kok. Saya nggak mempermasalahkan karena nafas kita lebih baik dibuat serileks mungkin, Pak. Serileks mungkin. Itu Pak Adi. Oke, ya makasih. Thank you. Ada lagi? Kita masih punya waktu. Ya, Setia Liliana mungkin. Cepat amat. Setia Liliana ada mau sharing? Setia Inge, Setia Valita, Setia Wijen. Saya belum. Belum, Setia. Belum ya? Oke. Sesiung Roni, Ibu Ria. Waduh, Ibu Ria ini beda 4 jam nih sama kita. Iya. Oke, kayaknya udah belum ya, ya. Belum ya, oke. Bapak Ibu, udah ngantuk. Iya, udah nggak. Kesian. Bapak Ibu, sekadar sharing aja ya. Kan tadi saya bilang bahwa kita belajar beginner's mind. Ini juga sama kayak yang saya praktekkan waktu tadi mindfulness, mendekati di terakhir, di pikiran saya, tuh ada monkey mind juga. Sebenarnya di awal-awal tuh nggak ada, udah terbiasa dengan itu. Tapi karena kita lagi bahas ini, itu pasti sedikit akan kena ke saya. Apa yang kena ke saya? Yaitu bukan beginner's mind, berlagak sebagai expert mind. Pikiran yang muncul di saya apa? Saya kan lagi ngelatih, kan saya udah lebih jago dari teman-teman dari Bapak Ibu. Itu yang muncul di saya. Ya kan? Itu yang muncul di saya. Jadi yang saya lakukan apa? Sadari itu. Kita lagi sama-sama latihan. Hengki, balik lagi, here and now. Jadi Bapak Ibu akan banyak pikiran-pikiran yang muncul, tapi kalau kita sadar dan kita balik lagi, itu akan jadi momen yang menyenangkan sekali. Sama seperti waktu kita diem, nggak ada pikiran apa-apa, dan kita yang tadi Pak Adi bilang, kita cuma dengerin, ada detak jantung ternyata yang sebelumnya saya nggak pernah sadar ada bunyinya kayak gini gitu loh. Itu sih. Oke, itu aja Bu Heleng. Intinya sesuatu sering-sering sadar. Ya, betul. Jadi walaupun pikiran kemana-mana, tapi kita sadar, pikiran kita lagi kemana nih. Iya, betul. Gitu. Jadi betul. Sering sadar. Iya, betul. Betul sekali. Bu Heleng. Ya. Izin dong mau minta petunjuk sama Hengki Sesyong nih. Saya ini kan lagi kena cacar ular nih di atas alis saya. Kelihatannya dia mulai turun ke kelopak mata nih. Ada nggak cara untuk mengendalikan supaya dia diem, jangan kemana-mana? Pertanyaan sulit, Bu. Kalau saya sih sebenarnya lebih bagus ya tetap ke dokter, Bu. Udah ke dokter. Udah. Ya.
dibantu aja Bu, dibantu dengan jadi masih ingat dengan video yang kita coba latihan dengan yang manjangin jari Bu? Jadi yang Ibu harus coba lakukan adalah mencoba memvisualisasikan. Jadi hilang atau stop atau apa, pokoknya intinya adalah sakitnya itu hilang. Tapi Ibu mencoba memvisualisasikan sambil diucapkan. Kita nggak tahu sembuh atau tidaknya, tapi kalau Ibu berlatih terus-terusan, biasanya akan memperkuat. Itu sih sebenarnya. Jadi cara untuk menyembuhkan sebenarnya cuma itu doang kok. Kita visualisasi, lalu kita sebut, lalu kalau ada emosi bahwa kita senang sembuh, itu juga bagus. Nah, sembuh atau tidaknya kembali lagi tergantung dari latihan kita, tergantung dari seberapa kuat emosi kita, rasa senang kita untuk jadi sembuh. Itu sih Bu. Nggak bisa instan sih Bu, pasti nggak akan bisa instan. Mungkin buat Bu Like ini bisa dijadikan objek pelatihan ya? Betul. Betul. Jadi yang tadi Sesyung Hengki bilang mungkin pertama harus membayangkan kalau sembuh itu senang. Lalu membayangkan kalau sembuh itu seperti apa ya. Jadi pertama mungkin kalau Cilike kan kepengennya dia jangan sampai turun lagi sampai ke kelopak mata ya. Ya kalau bisa dia diam situ, jangan ya menjadi sembuh lah, nggak berkembang. Jadi Cilike bayangin kalau dia nggak turun itu akan menyenangkan gitu loh. Lalu bayangin terus untuk dia nggak turun ya. Mungkin pertama difokuskan ke situ dulu kali ya Sesyung Hengki. Betul. Nanti kedua dengan yakin bahwa semua ini akan berlalu. Jadi yakinin juga bahwa oke, ini dari waktu ke waktu itu virus ya itu kan ya. Virusnya akan hilang karena kekuatan dari tubuh kita. Karena kekuatan dari pikiran kita yang tenang itu juga kan membantu mengatasi virus. Betul. Gitu. Jadi pikirkan hal-hal yang membuat virus ini bisa punah gitu kan. Bukan karena kita benci tetapi karena memang ada kekuatan dari tubuh kita gitu. Biasa sih kayak begitu ya Cilike. Ya. Cepat sembuh Bu Like. Ya kan. Wah, ini kalau Cilike nanti bisa fokus, jadi mayoritas waktu Cilike fokusin kayak begini. Kalau nanti Cilike bisa atasi, nanti sharing ke kita Cilike. Iya. Ya kan, ya semoga ya. Iya. Pasti Cilike kan orangnya punya niat yang kuat. Harusnya sih bisa. Iya. Semoga. Sip. Oke, Sesyung, waktunya sudah sampai. Iya, sudah 20.35. Jadi pertama-tama Sesyung Hengki nanti kan akan kasih kita PR ya. Nanti dituliskan kembali. Nah, untuk bisa menjawab PR dari Sesyung Hengki, mungkin kita nanti perlu membuka YouTube-nya kita untuk melihat lagi apa aja yang bisa kita ambil untuk menjawab pertanyaan Sesyung Hengki tadi. Ya. Mungkin pertanyaannya itu nggak perlu dijawab sekarang kok. Nanti masih ada 2 kali pertemuan lagi di mana kita ngeliat dulu Bu Wileng. Jadi bukan untuk dijawab. Jadi buat next week, bukan buat next week. Itu masih buat berikutnya lagi. Jadi selama kita review ini, Bapak Ibu justru mesti buka mata kira-kira mana nih yang bisa dipakai untuk diri kita sendiri. Ya, jadi dengan tadi Sesyung Hengki mengemukakan bahwa
kita diminta untuk mengisi PR-nya dan itu kita punya waktu. Jadi kita lebih aware juga terhadap input-input yang kita peroleh dari Sesung Hengki ya. Jadi Sesung Hengki kan mengulang kembali nih. Nah, kita juga mengulang kembali. Oh iya, dulu pernah dikasih tahu loh ada rider, ada gajahnya. Si rider atau pengendara ini merupakan pikiran sadar, gajahnya merupakan pikiran bawah sadar. Kalau kita kembangkan hal-hal yang seperti ini, kita punya otak bagian depan apa tadi? Prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ya itu berkembang, amigalanya mengecil. Jadi yang kayak gitu-gitu ya, itu kayaknya kalau kita tahu apa yang kita lakukan, gunanya untuk apa dan sebagainya, mungkin nanti satu saat juga diantaranya kita ngelihat nih, oh ya, kita melihat pada diri kita pencapaian apa yang sudah kita peroleh gitu. Mungkin sekarang saya jadi nggak gampang emosional. Mungkin sekarang saya lebih tenang dan terasa lebih tentram, lebih nyaman dan sebagainya, lebih aware, lebih nggak banyak yang mengganjal di hati dan sebagainya ya. Mungkin nanti salah satu yang bisa kita sharing di akhir ini ya, masing-masing bisa tulis mungkin di chatting di chat kita ya. Oke, terima kasih Sesung Hengki, dan juga Sesung Hema dan semua teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa bahagia. Asik. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam, Izin Kan ya. sukses Bye. semua. Ya. Bu Beleng.